Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita ya. Silahkan kalian buka dulu. Kita masih di tema Tuhan ya. Kita kemarin sudah mencocokkan sampai dengan halaman berapa anak-anak? Nomor berapa? Sampai nama. Hari ini kita akan membahas tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kalau ada kata memelihara itu artinya apa? Memelihara itu Menjaga, Miss. Oke. Selain menjaga, apa lagi? Siapa yang mempunyai jawaban lain? Merawat. Merawat, menjaga. Ada lagi? Mengasihi. Mengasihi. Oke, good. Yang lainnya? Ada lagi? Miss. Ya. Apa, Dever? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 67 ya. Oke, sudah. Di subtema 3 ya, judulnya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sudah? Sudah dibuka semua buku tematiknya? Sudah, Miss. Tadi Miss Sudah. bertanya, memelihara itu artinya apa sih? Tadi ada yang menjawab reaksi. Memelihara itu sama dengan menjaga. Daniel tadi menjawab adalah merawat. Gabriel menjawab mengasihi. Oke. Good ya, anak-anak ya, sudah baik. Jadi memelihara itu sama dengan kita menjaga, memelihara, mengasihi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu organ pernapasan. Bayangkan kalau kita tidak memiliki organ pernapasan, apa yang akan terjadi? Kira-kira manusia jika terlahir mati, meninggal, tidak bisa melanjutkan kehidupan. Jadi organ pernapasan pada manusia itu adalah organ yang sangat vital, organ yang sangat penting. Dari itu penting dan wajib sekali kita untuk memelihara, menjaga, ya, merawat, mengasihi apa yang diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, sekarang ya. Silakan dibaca di halaman 67 sampai dengan 68. Sampai dengan kata tanya pada dialog. Oke. Ada nanti yang ada kata yang kalian tidak pahami atau kalian muncul sebuah pertanyaan, kalian boleh langsung bertanya. Jangan lupa bilang, Miss izin bertanya ya. Silakan dibaca 67 sampai dengan 68.
Kita ke kamar mandi deh, Daniel. Cuci muka. Atas nama Oppo A15s ini siapa ya? Coba dinyalakan anak-anak semuanya videonya biar Siswi bisa melihat. Yang baru join ya, yang baru join silakan nyalakan ya. Kemudian silakan dibuka buku tematiknya, tema 2 di halaman 67 dan 68. Bisa kalian amati dan kalian baca. Iya, enggak apa-apa Luki. Oke, kalau sudah nanti kita bahas ya bacaannya ya. Halaman berapa, Miss? Halaman 67 sampai dengan halaman 68. Saya suka. Kenapa? Saya suka, Miss. Nah, Reksi ada yang ditanyakan atau tidak dari bacaan tadi? Miss, persendian itu apa, Miss? Apa? Persendian. Persendian. Ya, oke. Persendian itu apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Reksi? Apa itu persendian? Halo, anak. Otot. Apa? Otot. Iya, jadi persendian itu adalah erat kaitannya dengan otot. Ya, otot dan tulang. Karena nanti persendian ini kaitannya dengan organ gerak. Ada lagi yang mau ditanyakan selain persendian? Reksi ya sudah bertanya. Yang lainnya ada yang ditanyakan dari bacaan yang sudah kalian baca? Ada enggak?
Daniel, ada yang ditanyakan? Miss, saya mau bertanya. Iya, Kevin, silakan. Ini maksud mana? Ini maksudnya dokternya ini 2 kali 1 dan 3 kali 1 ini apa ya, Miss? Di situ ada, lihat saja di kantong obat tertulis, obat turun panas 2 kali 1. Penghilang sakit 3 kali 1, hanya 3 kali 1, yang 2 kali diminum pagi dan malam, yang 3 kali diminum pagi, siang, dan malam masing-masing 1. Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Ke Kevin. Ini ada kaitannya dengan materi perkalian. Sudah ada yang menjawab tadi? Begitu? Teman-teman ada yang udah menjawab belum? Kira-kira apa artinya 2 kali 1? Panas, turun panas 2 kali 1 artinya apa? Dua kali 1 itu 1 hari minumnya 2, 1 hari minumnya 2, terus 2 kali, terus 1 butir. Ya. Tidak tahu, tidak tahu. Pak, ini kan Bapak kan pernah beli obat nih. Disuruh baca Bapak selalu. 2 kali 1 dan 3 kali 1 itu maksud apa? Dalam sehari itu berapa pertanyaan? Ini obat turun panas 2 kali 1. Menghilang sakitnya 3 kali 1. Maksudnya apa itu? Dalam satu
Maaf, Miss Tista ternyata kemute ya suaranya ya. Kalian nggak kedengeran, pantesan Miss Tista tadi jelasin sendirian, kok nggak ada yang respon. Ada suaranya soalnya, Miss. Suaranya ternyata. Oke, Miss Tista ulangi ya. Oke. Terdengar sekarang sudah? Miss. Sudah, Miss. Miss Tista ulangi ya. Obat sakit panas bunyinya 2 kali 1 ya. Berapa anak-anak perkaliannya? 2 kali 1. Resepnya adalah 2 kali 1. 2 kali 1 ini satunya itu menandakan jumlah obat yang harus dikonsumsi. Angka 2-nya ini menunjukkan berapa kali atau berapa banyak waktu saat mengonsumsi obat-obatan tersebut. 2 kali 1 atau resep obat 2 kali 1 ini sama dengan konsep perkalian. Masih ingat konsep perkalian itu apa? Perkalian itu adalah penjumlahan apa, anak-anak? Penjumlahan berulang, ya. Bentuk penjumlahan berulang dari 2 kali 1 berapa, anak-anak? Dua, Miss. Berapa? Dua. Ya. Apakah ini bentuk penjumlahan angka 2 ini? Yani penjumlahan berulang dari 2 kali 1 ini berapa? Bentuk penjumlahan berulang 2 dikali 1. Anak-anak, berapakah bentuk perkalian berulang dari 2 kali 1? 2? 2. Ini. Iya. 2 tambah 2 berapa? 2 kali 4. Salah ya, berarti. Jadi yang tepat itu berapa? 2 kali 1 itu penjumlahan berulangnya berapa, Nana? 2. Iya. 1, Miss. 1. Nih. Apakah 2 kali 1 sama dengan 1? Tidak. 2. 2 ini. Kan juga. 2 kali 1 itu penjumlahan berulangnya itu 1 ditambah 1. Kalau 3 kali 1 berarti berapa? 3. Bentuk penjumlahan berulangnya berapa? 3 ditambah 3. Salah. 3 dikurangi 2. 1 tambah 1 tambah 1. Kalian dengarkan, perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Es. Contohnya 2 kali 1 yang Miss Rista kotak ini loh. Perhatikan. Ya. 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1. Satunya berulang sebanyak berapa kali? 2 kali. Maka bentuk perkaliannya 2 kali 1. Sama dengan hasilnya. Hasilnya sama dengan. Ini namanya bentuk perkalian yang 1 ditambah 1. Bentuk penjumlahan berulang 1 ditambah 1. Kalau 3 dikali 1 sama dengan berapa penjumlahan berulangnya?
1 tambah 1 tambah 1, Miss. Ya. 1 tambah 1 tambah 1. Satunya dijumlahkan berapa kali? Berarti 3. banyak 3 kali ya. Maka hasilnya sama dengan 3. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, 2 kali 1 ini artinya 1 obat ya diminum pada waktu pagi. 1 lagi diminum pada saat Malam. yang 3 kali 1 itu artinya 1 obat diminum pada saat pagi. Pagi hari. 1 lagi konsumsi saat Siang. dan 1 lagi yang terakhir diminum pada saat malam. Malam. Jadi kalau ada resep obat yang berbunyi 2 kali 1 itu artinya apa membacanya? Apa? Obat dikonsumsi atau diminum ya, boleh obat diminum 2 kali dalam sehari. Resep seperti ini itu biasanya adalah resep harian ya anak-anak ya. Jadi dalam 1 hari itu berapa kali kita harus minum obat tadi dan berapa banyak obat yang harus kita minum. Oke, jadi kalau vitaminnya 3 kali 1 berarti artinya bagaimana vitamin 3 kali 1 ini? Apa? 3 kali 1 itu artinya adalah siapa yang bisa menjelaskan 3 kali 1? Vitaminnya diminum 3 kali 1 artinya apa? Coba Jisten. Siswa pengen dengar Jisten. Minum vitaminnya 3 kali 1 artinya bagaimana? 3 kali 1 berarti 1 hari 3 kali. Iya, dalam sehari minum vitaminnya adalah 3 kali. Diminum pada saat apa saja? Pagi, siang, sama sore Oh, atau malam. Dek, siklus jelas, gak ada sore, ada pagi, siang, malam. Oh, Keterangan pagi, siang, dan malam. ya. Jadi harus sesuai sama keterangan yang diberikan. Kalau keterangannya sore, maka bilangnya sore. Tapi kalau di sini keterangannya malam, maka berapa banyak obat pada setiap minum pada saat pagi hari, siang hari, dan malam hari, berapa banyak obatnya yang harus 1 biji. Yang vitaminnya saja, mesti katanya vitaminnya saja ini. Vitaminnya tadi kan diminum 3 kali dalam hari, waktunya pagi, siang, dan malam. Nah, berapa banyak obat yang harus diminum dalam sekali minum? 1. 3. Oh, 3? 3 nih. 3 dari mana? Overdosis lah. 1. 3 itu kalau dijumlahkan ini ya, obat sakit panas, obat penghilang sakit, vitamin, ini ada 3 butir ya. 3 obat. Tapi kalau vitaminnya cukup 1 saja, 1 vitamin untuk 1 kali minum atau 1 kali step ya. Masih ada yang bingung untuk membaca resep? Tidak. Ya. Yang lainnya?
Sekarang Kevin, yang tanya tadi Kevin, coba dinyalakan mikrofonnya. Kevin, 2 obat turun panas 2 kali 1. Arti dari resep 2 kali 1 ini apa untuk obat turun panas? Coba dijelaskan. 2 kali 1 itu minum obatnya Kurang sehari. keras. Obat turun panas itu 2 kali 1 itu minumnya sehari. Sehari kenapa sehari? Obatnya itu diminum 2 kali sehari. Sehari diminum 2 kali. Siang dan malam. Siang dan Malam. oke. Sekali minum berapa obat yang harus ditelan? 1. 1 obat saja. Oh, pagi ya, maaf. Cukup 1 obat. Ya, 1 kapsul itu biasanya. Oke, ada yang ditanyakan lagi, anak-anak? Miss rasa semuanya sudah paham ya untuk aturan cara meminum obat ya. Jangan sampai kebalik ya. Nanti kalian itu nggak bisa membaca resep nanti 2 kali 1 ya. Diminum obatnya ternyata kamu minumnya sehari sekali habisnya 2 botol. Overdosis nanti kamu malah masuk rumah sakit. Oke. Tidak ada yang tanyakan lagi untuk bacaan yang sudah bentuk Tidak ada. pasien. Kalau untuk menuliskan kalimat apa itu namanya percakapan ya, biasanya itu ditandai dengan tanda petik 2 ya. Seperti yang bisa kalian amati di situ ya, pasien terima kasih, koma, dok, titik, permisi, titik. Di situ awal ya kalimat atau sebelum terima kasih dan setelah permisi itu ada tanda petik ya, 2 tanda petik. Itu menandakan bahwa percakapan ini dilaksanakan secara langsung ya. Coba kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan yang sudah kalian baca antara dokter dan pasien. Kata tanya apa saja yang digunakan Apa, kapan, bagaimana, dokter dan pasien. apa, Apa, bagaimana, kapan, Kenapa? Bagaimana? Bagaimana? Gimana? Siapa? Kapan? bagaimana? Kapan? Nah, jadi ada berapa kata tanya yang digunakan dalam percakapan tersebut? Ada 3 ya. Yang jawabnya 5 salah ya. Ada 3. Kalau yang pertama di halaman 67 itu dokter bertanya, oh silakan masuk. Apa yang dirasakan? Nah berarti kata tanya yang digunakan adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanyanya menggunakan kata apa? Apa. Kemudian tanya dokter lagi. Sejak kapan kamu mulai merasa sakit, Nak? Ya kan? Berarti kata tanya yang digunakan pada kalimat tanya tadi apa? kapan, Kapan. Terus lagi pasien bertanya, bagaimana caranya, Dok? Berarti kata tanya yang digunakan pada kalimat tanyanya adalah Bagaimana? Bagaimana, Miss? apakah ada selain apa, kapan, dan bagaimana?
digunakan dalam kalimat tanya percakapan tersebut. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sistem pernapasan. Halo guys. Pernapasan dan paru-paru sebagai tempat pertukaran udara pernapasan. Di mana tempat pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida? Di manakah, Daniel? Tempat oksigen dan karbon dioksida terletak di Hah? Lupa. Coba, Luki. Itu. Apa, Ciko? Siapa? Hidung sama mulut, Miss. Terus ngomong Hidung sama mulut. tempat pertukaran, bukan keluar masuk. Tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida berada di mana? Paling ujung dari apa? Organ paling ujung yang terdapat gelembung-gelembung pada tersebut ayo dibuka bukunya. Apa? Nyalakan kalau menjawab. Nyalakan itu kameranya makanya ya, jangan tambah ditutup. 7, Stella, Cisten, Gabriel, Devinda, welcome Adi. Nyalakan. Di manakah letak pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Miss Lisa sudah memberikan clue. Tempatnya di paru-paru, bagian paling ujung dari cabang paru-paru yang bentuknya adalah gelembung-gelembung. Maka organ tersebut disebut apa, anak-anak? Namanya. Nama organnya adalah, nama bagian organnya adalah apa? Siapa yang melakukannya? Paru-paru. Ya, organnya paru-paru. Bagian paru-paru sebelah mana yang bertugas menjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida? Pertanyaannya Miss Lisa jelas. Tinggal kalian sekarang yang mengingat-ingat materi kemarin. Itu apa ya? Apa? Apa juga? Tiko? Jawabannya juga. Enggak, dari semuanya ini enggak ada yang ingat sama sekali. Al apa? Alveolus, ya catat. Sampingnya buku kalian ya, buku tematik dicatat sampingnya. Tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida berada di alveolus. Alveolus itu terdapat gelembung-gelembung, di mana gelembung-gelembungnya itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kemudian betul ya, hidung kita itu menghirup udara. Tempat masuknya oksigen. Tetapi tempat bertukarnya itu ya, transitnya itu ada di alveolus.
Terus setelah bertukar kan mau keluar. Nah, keluarnya itu baru lewat mulut. Gitu anak-anak. Jadi kalau ada yang tanya ya, aja ngisi-ngisi ini anak ini Rista loh ya. Kalian kalau ditanyai tempat bertukarnya antara oksigen dan karbon dioksida berada di mana? Jawab bersama-sama. Berada di yang di rumah Kak dijawab, dinyalakan dong mikrofonnya. Alveolus. Alveolus, Miss. Jawab. Yang lainnya? Oke. Awas lu ya. Kak diinget-inget loh. Pernapasan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengubah sumber energi menjadi energi dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Di situ ada tulisan CO2, itu dibacanya apa, anak-anak? Karbon dioksida. Coba, Lucky, CO2 tadi dibaca apa? Luk? Nggak kedengeran. Dicat aja nggak apa-apa. Coba dia seperti style kayak iya, nggak apa-apa, Lucky. Maksudnya kamu jawabnya lewat chat. CO2 itu artinya apa? Tadi dibacanya. Kan bisa jawabannya diketik di chat. CO2 tadi artinya apa, Lucky? Oke, maaf ya anak-anak. Tadi internetnya Miss Rista sedang trouble ya. Oke, Lucky bisa menjawab pertanyaannya Miss Rista terakhir tadi, CO2 tadi artinya apa? Oke, Lucky nggak menjawab. Stella, CO2 tadi artinya apa, Stella? Miss Rista manggil Stella, tolong dinyalakan. Lupa, Miss. Ya Allah. Catat. CO2 itu artinya karbon dioksida. Oke? Catat. CO2 itu sama dengan apa? Karbon dioksida. Kok diolesi sih? Oke. Karbon dioksida. Maaf ya, Miss Rista salah ketik. Oke, jadi CO2 itu adalah karbon dioksida. Hal-hal apa saja yang menyebabkan kelainan pada organ pernapasan? Antara lain satu, bakteri. Ya. Ada nama bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu menyebabkan penyakit TBC. Ya. Kemudian ada pencemaran udara. Contohnya apa pencemaran udara itu? Anak-anak, contoh dari pencemaran udara itu apa saja? Rokok, Miss. Rokok.
asap rokok ya, itu pencemaran udara. Apalagi asap kebakaran, asap kendaraan. Apalagi pencemaran udara, polusi udara. Oke, good. Ya, jadi semua yang mencemari udara itu adalah pencemaran udara, polusi udara ya. Karena virus ya. Virus COVID ya, COVID-19 ini adalah sebuah virus yang menyerang organ pernapasan. Ya. Maka dari itu kalian setiap bertemu orang menggunakan masker ya, jaga jarak karena virus ini akan menular ya. Akan bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Kemudian ada asap rokok tadi sudah, alergi terhadap rambut, bulu dan kotoran. Jadi kalau kalian pernah menjumpai seseorang yang hacing ya, bersin gitu saat ada rambut hewan seperti kucing, anjing ya, kemudian ada bulu, kotoran gitu ya, membuat bersin itu adalah satu bentuk alergi. Dan ada juga infeksi ya. Terus ada juga kekurangan oksigen. Jadi kalau kalian berada di tempat yang minim oksigennya ya, seperti ruangan yang tertutup ya, itu akan membuat organ pernapasan kita itu tidak berjalan maksimal. Luki bisa enggak, Luki? Itu ada 5 ya. Cara untuk menghindari penyakit. Yang pertama, apa? Gabriel, yang pertama. Gabriel, coba dinyalakan. Yang pertama tentang apa? Cara untuk menghindari penyakit. Yang pertama apa? Flu. Apa? Polusi udara. Cara untuk menghindari penyakit organ pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tidak merokok. Jangan merokok. baik. Itu yang nomor 2 ya, Rexi. Nomor 1 apa, Gabriel? Ini loh, guys. Nih. Ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama apa, Gabriel? Coba dibaca. Menghindari asap pengadaraan. Apa? Menghindari asap motor. Nomor 1. Yang nomor 1 itu urutannya berapa? Olahraga. Olahraga secara apa? Yang rutin. Ya, rutin ya. Secara teratur. Teratur itu artinya rutin ya. Kegiatan olahraga ini ya tidak harus yang berlebihan ya. Apa itu namanya, agar tubuh kita itu bisa bekerja ya dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Yang kedua tadi Rexi menyebutkan menghindari rokok, alkohol, kafein. Kafein itu bisa terdapat dari mana saja. Kafein itu biasanya ada di makanan dan minuman yang berasal dari teh, kopi, ya, yang kalian suka minum kopi-kopi kayak kopi apa, Starbucks atau yang apa? White coffee. Iya, White coffee.
Pokoknya dari kopi ya, ada kopinya itu pasti ada kafeinnya. Cuman yang membedakan kalau kopi-kopi yang dijual di apa itu namanya coffee shop itu adalah tingkat gulanya semakin manis, kopi tadi berarti artinya gulanya semakin banyak ya, susunya semakin banyak. Kemudian adalah konsumsi antioksidan. Antioksidan ini gunanya untuk apa? Untuk menangkal radikal bebas ya. Sehingga kita bisa mengantisipasinya dengan mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan ini bisa kita dapatkan dari mana? Siapa yang tahu? Zat atau bahan-bahan antioksidan ini bisa kita peroleh dari mana? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada buah delima ya. Ada buah apa lagi ya yang antioksidannya tinggi. Pokoknya hampir semua buah-buahan dan sayur-sayuran itu memiliki kandungan antioksidan. Maka dari itu kalau kita sakit itu berarti namanya seperti saat ini COVID-19 ini kita diharuskan makan minuman yang bergizi, yang sehat, makanannya itu juga termasuk buah-buahan dan sayuran itu harus kita konsumsi karena itu juga memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian menghindari debu dan polusi. Bagaimana cara kita menghindari debu dan polusi? Seperti apa? Untuk menghindari debu dan polusi bagaimana caranya? Memakai masker. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Atau bisa juga dengan cara berdiam di rumah saja ya, membatasi mobilitas. Karena kalau kita semakin banyak mobilitas, maka kita akan sering menjumpai debu dan polusi. Kemudian yang terakhir adalah makan secukupnya, ya. Ketika kita saat makan, usahakan makan dengan cukup dan baik. Maksudnya baik bagaimana, Miss? Baiknya itu kalian makannya itu dengan tempo yang tidak terlalu cepat, ya, tidak terlalu lama juga. Jadi biar tidak tersedak. Jadi tersedak itu juga merupakan kelainan pernapasan juga ya, karena dia akan membuntu saluran untuk masuknya oksigen. Jadi oksigennya tidak bisa masuk ke paru-paru kita. Jadi kita nanti bisa kehabisan oksigen, kemudian Miss Lisa pernah dengar di suatu berita, kalian pernah lihat permainan seperti yang diputar-putar itu? Apa sih? Wahana-wahana yang diputar-putar itu dinaik-naikkan kayak gini tuh loh. Yang menaranya tinggi ya, ini menaranya ya. Terus itu ada kayak ini kursi-kursinya setornado, pernah? Tidak, Di wahana WBL atau di batu ya, permainan ekstrim. Nah, ada suatu ketika dua anak ya, seusia mungkin SMP SMA, dia itu mengikuti atau ikut naik wahana ini, tapi dia itu mual itu muntah itu ya, mual, tapi pada sedang jalan. Kemudian muntahannya itu tidak dikeluarkan, tapi telan lagi oleh dia. Apa yang terjadi? Ketika dia menelan muntahannya tadi, ternyata muntahannya menghalangi jalannya masuknya oksigen. Karena dia shock ya. Jadi dia tidak bisa menelannya dengan baik, akhirnya masuk dan menghalangi oksigen. Apa yang terjadi? Setelah selesainya wahana tadi, anak itu dinyatakan meninggal. Menyeramkan.
Maka dari itu kalau kalian ingin menaiki wahana ekstrim, tolong dipastikan kalian sehat, ya, nggak ada yang pusing, nggak ada yang apa, dan kalian tuh yakin berani. Kayak kalian wis gak berani, terus itu nanti nantang, terus aku gak berani tapi aku mau menunjukkan aku berani. Ya jangan, itu sama aja kalau kalian tuh mencari masalah, ya. Ingat, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau nggak berani, ya wis nggak berani, nggak usah naik. Oke, ada yang ditanyakan dari penjelasannya Miss Rista? Kalau tidak, silakan diamati halaman 70. Di situ ada gambar cerita. Urutan yang pertama itu ada di gambar ini ya. Urutan yang pertama dikasih nomor. Ini nomor 1. Nomor 2 kanannya. Nomor 3 yang ini, yang ketemu sama kakeknya, sama neneknya. Oke, salah. Ayo diperhatikan, dikasih nomor. Nomor 1 ada gambar anak dan ayah sedang naik alat transportasi, ya. Ditulis ya, Miss. Nggak usah ditulis, dikasih nomor, ya. Yang pertama, gambar yang kedua yang ini ya, yang naik delman. Gambar yang ketiga yang ketemu kakek. Gambar yang keempat adalah yang bermain dengan ayam. Oke, sudah dikasih nomor. Ceritanya ada di halaman 70, silakan dibaca. Nah, kemudian perhatikan gambar 71 ya. Di situ nomor 1 ada gambar anak yang sedang, bu guru yang sedang, anak atau sedang apa? Lina makan jajan sembarangan, ya, makan rujak itu sepertinya ya. Lina itu adalah Lina ya, makan jajan sembarangan. Yang pertama. Dan yang kedua itu Liana merasa sakit sehingga izin ke kamar mandi, ya, ke bu gurunya, sakit. Kemudian yang adegan yang ketiga adalah Liana diperiksa di klinik sekolah, dan yang terakhir adegannya Vina di rumah sakit. di rumah sakit karena apa? Sakit perut. Karena menderita sakit apa? Sakit perut. Ini loh ada teksnya, anak-anak dibaca adegan yang keempat. Ya, karena diare akibat diare sembarangan. Nah, itu adalah contoh cerita bergambar ya. Ada 4 adegan ya, ada 4 scene. Tugas kalian adalah membuat cerita bergambar minimal ada 4 adegan ya. Seperti contohnya Liana makan jajan sembarangan, adegan pertama. Adegan yang kedua adalah Liana meminta izin ke kamar mandi karena sakit. Ya. Kemudian adegan yang ketiga apa, Nana? Liana diperiksa. Ya, Liana diperiksa ke klinik sekolah. Kemudian adegan yang terakhir adalah Liana menderita diare akibat suka jajan sembarangan. Oke, ini sebuah gambar ya, yang minimal memuat 4 adegan yang saling berkaitan ya, seperti contohnya di halaman 70 dan 71. Jadi nanti yang berikan teks ya, teks singkat tentang adegannya. Kemudian kalian bagi buku gambar kalian itu menjadi 4 bagian. Kemudian kalian gambar yang sesuai dengan cerita yang kalian buat. Paham? Udah, sampai di sini aja ya perjumpaan kita. Matematikanya cukup yang diri aja ya. Fokus Ini ke siapa ya, Miss? kalian dalam kehidupan.
Perkaliannya itu aja, besok kita lanjut lagi. Oke, anak-anak. Sudah ya, untuk tugas hari ini kalian bebas temanya ya, nggak harus sakit-sakitan kayak Liana itu enggak. Atau kalian apa itu mau membuat tentang kisah liburan kemarin juga boleh ya. Pakai gambar, Miss. Ya pakai gambar. Alangkah baiknya ya gambarnya nanti itu diwarnai semuanya ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri dengan doa bersama dan kalian bisa lanjutkan mengerjakan. Siapa yang mau memimpin doa pagi ini? Serah kamu. Bisa saya tanya siapa yang memimpin doa? Nggak ada yang menjawab. Doa nggak selesai lah. Saya, Miss. Jadi silakan semuanya siap-siap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar. Tuhan Yesus, berkati guru kami yang sudah mengajari kami dan berkati teman-teman kami supaya sehat selalu, yang ikut Zoom maupun tidak ikut Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Adi yang sudah memimpin doa pagi ini. Untuk mengakhiri, Bu, hari apa saja kita ke sekolah? Masih belum tahu ya, karena nanti ada kaitannya sama penilik atau pengawas. Jadi, misalnya tidak bisa menghadirkan kalian terlebih dahulu ya ke sekolah. Tetap diikuti saja ya Zoom atau kelas online ini. Kalau nanti ada pengumuman, harap selalu cek di grup. Oke? Baik anak-anak, terima kasih hari ini. Kalian boleh meninggalkan Zoom, kalian boleh melanjutkan ya. Mau minum dulu, mau makan dulu, kemudian lanjut mengerjakan tugas, silakan ya. Dadah. Makasih, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama ya. Dadah, Miss. Dadah.